hidup dari kematian. Ya, inilah yang dialami oleh sebagian besar warga Kelurahan Kasin, Klojen Malang, Jawa Timur. Sudah puluhan tahun mereka menggantungkan hidupnya justru dari profesi terkait duka. Dari penggali kubur, pembersih makam, sampai pemandi jenazah. Seperti apa kisah mereka? Seperti Bu Sumarmi, tak main-main, perempuan 54 tahun ini justru memilih untuk menjadi penggali kubur. Sebuah pekerjaan yang mungkin dihindari bahkan oleh sebagian besar laki-laki. Berawal dari sekedar membawakan minum untuk sang suami, Sumarmi pada akhirnya ikut merasakan beratnya menjadi penggali kubur sejak 30 tahun silam. Meski seorang perempuan, tetapi kemampuan dan keahlian Sumarmi tak bisa dianggap remeh. Mengayun cangkul dan linggis bukanlah hal aneh bagi Sumarmi. Hasil kerjanya pun tak kalah dengan penggali kubur laki-laki. Ya capek lah, istirahat sebentar, menunggu itu kalau mayatnya mau dimakamkan minyaknya jadinya 2 jam. Kadang ada kendala hujan itu minimal 4 jam menunggu. Tadi waktunya nggak bisa ditentukan positifnya. Meski rata-rata bisa diselesaikan sebelum 6 jam, menggali liang lahat punya kesulitan tersendiri jika tanah sekelilingnya tidak rata. Toto dan Sumarmi harus menaati ukuran yang disepakati, yakni 2,5 meter panjang dan lebar 1,25 meter. Sementara dalamnya mencapai ketinggian orang dewasa ketika melambai. Di masa pandemi, tak terhitung berapa lubang yang telah digali Toto dan Sumarmi. Paling sering sama istri saya. Dulu waktu COVID itu sama istri saya yang sering. Saya sakit berat itu, saya meler sampai gini. Itu sama istri saya, gantian sama istri saya yang gali itu. Iya. Tetapi tantangan menggali kubur tidak hanya perkara berurusan dengan kontur tanah. Bekerja di tempat di mana banyak mayat dimakamkan, setiap ayunan cangkul ataupun linggis pun harus diperhatikan. Jika menemukan anggota tubuh mayat lain, mereka pun harus segera mengaturnya kembali. Kalau ada kelihatan lawon mayat itu sudah notok itu, enggak mau diteruskan. Iya. Kalau keluarga mau ya risikonya kasihan mayatnya itu. Belum lagi ketika seseorang meninggal selepas maghrib. Mau tak mau, Toto dan Sumarmi pun harus segera berangkat ke pemakaman untuk menentukan lokasi kuburan. Malam hari, tantangan pun bertambah. Dari perasaan takut sampai hewan buas yang terkadang muncul. Sudah pas gali sama anak saya, sampingnya tuh nerowong. Nah itu ularnya di situ. Beda, besar, kayak ular weling itu loh, kuning, hitam. Terus dikasih api, baru dia mau. Ya. Toto tak menyangkal selama 40 tahun menjadi penggali kubur, ada banyak peristiwa aneh yang dialaminya. Salah satunya adalah tingkat kekerasan tanah yang terasa sangat berbeda. Selama gali kubur itu paling susah. Ini rahasia ilahi, Pak ya. Karena saya juga kan yang manusia, nggak tahu di mana keadaan di dalam kubur ini. Prosesnya orang itu macam, Pak. Kadang gali belum 1 meter sudah ada orangnya. Kadang digali tanahnya itu nggak mau gitu, mendal terus kayak sampai alat saya itu sampai patah pernah patul lempak itu pernah patah. Padahal tanahnya empuk. Ini kan di luar nalar saya. Bahkan Toto pernah terkaget-kaget ketika kuburan yang baru saja ditutup oleh tanah tiba-tiba longsor dan terdengar suara seperti ledakan.
itu ya alam ya, kadang-kadang karena kena hujan terus kan retak kayunya itu. Kadang ada yang orangnya besar. Terus kan kalau pecah kan nyembur gitu. Dem gitu. Bruk langsung masuk ya. Puluhan tahun menjalani pekerjaan sebagai penggali kubur, Toto dan Sumarmi sama sekali tak mematok harga pasti. Upah yang diterima tergantung keikhlasan dari orang yang menyuruhnya. Jika beruntung, pasangan ini bisa mendapatkan 250.000 setiap harinya. Berkah rezeki dari tanah kuburan juga dirasakan oleh Sriyati, salah seorang pemandi jenazah. Telah memandikan mayit lebih dari setengah umurnya, perempuan 50 tahun ini mulai tergerak justru ketika melihat banyak jenazah yang tak terurus. Jadi apa, kan jarang-jarang Mas, orang mau memandikan jenazah kan jarang-jarang kan. Jadi mungkin itu amanah dan juga mungkin itu sudah dari hati saya. Jadi pengen nolong orang-orang yang mungkin kan kadang ada yang tidak mampu apa begitu. Jadi mungkin itu sudah dari hati, panggilan amanah udah. Tak hanya memandikan jenazah dalam kondisi baik dan utuh saja, warga asli Kampung Kasin ini juga sering menghadapi mayat dengan kondisi yang tidak utuh akibat kecelakaan. Jadi ya adalah sedikit kedamaian. Soalnya kita bisa merenung bagaimana kita nanti. Sekarang kita masih hidup dan di depan kita sekarang makam. Jadi kita bisa merenung dan diambil hikmahnya semua ya. Gitu aja. Jadi kita nggak pilih-pilih yang mana. Siapa yang mau monggo. Saya di sini selain pemandi jenazah, jual bunga dan juga bersih-bersih makam. Jadi merawat makam-makam orang yang mungkin lokasinya jauh-jauh dari sini. Sejatinya, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, jika bisa memberi manfaat besar bagi orang banyak, tetaplah layak disebut sebagai profesi mulia.